Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada hari ini kita berkumpul di sini dengan tujuan yaitu untuk mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu dari wawancara ialah untuk memenuhi tugas dari KKNI, yaitu mini riset dan proyek dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Hamidah Sution MSI. Sebelum kami mewawancarai salah satu narasumber kita, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizal Siswan selaku moderator pada kelompok 1, dan teman saya Nur Omega sebagai penanya dalam wawancara kelompok 1. Saya Fanan Susari sebagai penulis kelompok 1. Saya Bisyara Marat sebagai penulis. Mungkin Saya Alex Kemarani sebagai penulis dan salah satu teman saya Arulata sebagai kamera. Sebelum kami mulai wawancara hari ini, kami izinkan abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama Abang Reza Hasni, atau bisa dipanggil kenal Reza Hasni. Abang dari jurusan matematika, prodi ilmu komputer. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ruth Omega selaku pewawancara pada Ruth. Baik, kita akan mulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, dalam kepemimpinan di dalam organisasi yang abang pegang, gaya kepemimpinan apa yang abang terapkan? Gaya kepemimpinan ya. Emang ada? Kalau abang biasanya gaya kepemimpinan abang itu demokrasi, tahu kan? Tahu pernah nggak ada materinya itu? Kalau gitu, Nah, kenapa abang menganut demokrasi? Tapi nggak sepenuhnya demokrasi juga sih, karena ada di saat-saat tertentu kita juga harus bisa mengubah pola kepemimpinan kita tergantung situasi dan kondisi. Kenapa abang lebih mengedepankan demokrasi? Karena masyarakat di lingkungan mimpi di lapangan kita mengetahui kan karakteristiknya mahasiswa Unimed kan. Nah biasanya mahasiswa Unimed itu semua mau didengar, orang-orangnya. Kalau ada aja satu pendapat mereka yang kadang itu kita nggak bisa nerima, nah mereka tuh biasanya langsung kalau istilahnya sekarang langsung gabut gitulah sama kita kan. Nah itu juga yang harus kita pikirkan gimana kita bisa mengendalikan karakter dari seorang atau kelompok yang kita tuju. Abang sih lagi mengedepankan demokrasi, tapi ada juga kita itu harus bisa memaksakan dalam artian kita harus bisa menyatukan semua pemikiran, semua kepala untuk mencapai tujuan tertentu ketika ajakan kita udah gimana ya, udah keluar dari jalur gitu. Tujuan kita sebenarnya sebagai seorang pemimpin tuh udah mulai keluar dari jalur. Nah jadi disitulah kita ada momen-momen tertentu untuk memaksakan, tapi memaksakannya tetap pakai adab ya, tetap pakai etika, bukan berarti harus misalnya nih kita suruh si A harus kayak gini ya, kita nggak bisa langsung semena-mena nyuruh dia kayak gitu. Kita juga harus ngasih rasionalisasi, kita harus kasih rasionalisasi yang rasional ke anggota kita. Kenapa kita harus
memakai jalan ini atau harus memakai ideologi ini. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana cara abang menghadapi ketika ada konflik di dalam organisasi yang abang pimpin? Nah, kalau konflik itu tadi biasanya yang paling kita apa ya istilahnya, paling kita agak ribet ya, itu konflik menyatukan beberapa kepala. Si A maunya kayak gini, si B maunya kayak gini, si C lagi lain maunya kayak gini. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu ya pendekatan secara personal. Pendekatan secara personal itu berarti ya kita juga harus tanyakan dulu secara personal kenapa mereka maunya itu. Nah, kenapa mereka maunya itu, dan kita juga harus kasih option ke orang tersebut. Kenapa misalnya nih nggak cocok dengan, namanya kita di sini sebagai seorang pemimpin kan, pasti seorang pemimpin itu punya jalannya sendiri yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya itu tadi. Nah, kita juga kasih option, kita juga kasih rasional gimana tentang pendapat mereka. Dan tadi konflik itu biasanya yang sepengalaman abang menjadi konflik karena beda-beda pemikiran. Nah, jadi kita lakukan pendekatan secara personal, kita tanyakan kenapa mereka mau seperti itu, lalu kita kasih option dan rasional supaya mereka mau mengikuti kita. Intinya tadi lakukan dulu pendekatan secara personal, baru setelah kita ditanyakan secara personal, baru kita rembukan masing-masing rembukan bersama-sama beberapa anggota. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara abang dalam mengembangkan kompetensi setiap anggota dalam tim organisasi? Nah, kalau abang ya sekarang ini kan abang itu dikasih amanah sebagai kepala media dan informasi senat fakultas dan pendidikan IPA kan, jadi otomatis kompetensi yang abang ketahui di anggota abang itu ya tentang bisa ya. Nah, gimana cara abang mengembangkan kompetensi yang mereka miliki? Yang pertama kali itu grading. Sebelum memulai sesuatu, sebelum memulai sebelum memulai program kerja kita, nah kita harus memberikan wawasan terlebih dahulu tentang apa yang mau mereka lakukan. Kayak info itu kan, pasti mereka akan menyebarkan informasi, membuat program kerja media partner dan mengadakan kolaborasi dengan beberapa media di luar sana, di kampus khususnya dan di luar kampus. Nah, jadi kita lakukan upgrading, kita isi dulu mereka dengan wawasan media dan informasi. Nah, ketika mereka sudah terisi, sudah tahu apa yang mau dilakukan, baru kita persilahkan mereka buat dulu suatu produk dengan apa yang mereka ketahui. Ketika mereka udah buat produknya, tapi produknya tetap kita lakukan, kita setelah mereka udah ngebuat produknya, baru dari situ peran seorang pemimpin dibutuhkan untuk mengarahkan mereka, mengasih tahu mereka sebaiknya seperti ini dan seperti ini. Intinya untuk mengembangkan kompetensi awal itu kita lakukan upgrading kompetensi yang bersangkutan. Pertanyaan yang keempat, sebagai pemimpin, apa yang menjadi standarisasi abang dalam menentukan keberhasilan tim? Nah, untuk standarisasi dalam menentukan keberhasilan tim, itu abang ada buat setiap di awal kepengurusan untuk anggota abang itu ada yang namanya target. Nah, misal nih kalau di media dan informasi sendiri itu target dalam satu periode berapa media partner yang bekerja sama dengan lembaga kita, dan juga apa aja sih informasi yang disebar ke mahasiswa dan
targetnya itu siapa aja, bukan? Kan bisa juga kayak targetnya itu bukan selain mahasiswa, misalnya kita buat kegiatan untuk siswa SMA kan. Nah, gimana kita buat, pokoknya kita buat di situ targetnya berapa media partner yang bekerja sama, habis itu berapa juga engagement sosial media kita yang naik, contohnya kayak followers, subscribers, TikTok dan YouTube dan IG kita. Jadi situ semua kita buat rancangannya, kita buat target dari masing-masing job text yang kita buat. Nah, setelah memenuhi target itu, itulah keberhasilan standarisasi dari yang abang buat itu tadi, menentukan. Setelah abang bisa menentukan keberhasilan dari program kerja yang dibuat tadi. Baik, pertanyaan yang terakhir, jika ini ada proyek besar yang sedang organisasi abang kerjakan, tetapi ada 2 karyawan yang keluar dari tim organisasi abang sebelum tenggat waktunya, bagaimana cara abang mengubah gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut agar mampu memenuhi deadline? Nah, untuk itu tadi kan, jadi pertanyaannya mengubah gaya kepemimpinan ketika ada anggota kita yang keluar juga. Misalnya kita lagi ngerjain proyek besar, disitulah peran paling penting dari seorang pemimpin. Kita yang harus menghandle pekerjaan mereka. Emang itu sudah jadi resiko kita ketika anggota kita keluar. Terus kita tanyakan terlebih dahulu lah secara personal kan, seperti yang abang bilang tadi, dalam menyelesaikan konflik, kenapa mereka keluar, kenapa alasannya. Bisa jadi alasannya karena ada yang nggak mereka dapatkan di dalam kan. Dan ketika kita sudah memenuhi apa yang mereka inginkan, biasanya mereka bakal kembali lagi. Ketika kita sudah tanyakan dan memang alasannya itu rasional, mereka tidak bisa lagi mengikuti kegiatan tersebut, disitulah memang resiko dari seorang pemimpin untuk menghandle tugas mereka tadi. Terima kasih Bang untuk jawaban atas pertanyaan ini, dan terima kasih juga untuk waktu luang yang Abang berikan kepada kami untuk membantu kami dalam mini riset dan proyek kami. Saya serahkan kepada Terima kasih kepada Bang Reja ini selaku narasumber kami pada hari ini, dan semoga informasi yang memberikan dapat menjadi pelajaran bagi kami dan bagi orang yang menonton wawancara ini dari gaya kepemimpinan yang Abang terapkan dalam organisasi yang Abang pimpin. Sekian wawancara kami pada hari ini. Jika ada kurangnya itu teman saya, dan jika ada lebihnya itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.